Ya, pengakuan Pak Agus Raharjo itu menjadi paket lengkap prediksi dari masyarakat bahwa selama ini memang Presiden Joko Widodo tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Karena tidak ada kaitan pencalekan Pak Agus sebagai calon anggota DPD dengan muatan yang ada di dalam diskusi Pak Agus Raharjo di salah satu televisi. Dan memang itu pengakuan yang kita lihat tidak berbeda dengan realita saat ini. Karena kalau kita susun puzzle-puzzle pelemahan pemberantasan korupsi, ya memang bermuara pada Presiden Jokowi. Penyampaian dari koordinator staf sus Presiden itu pernyataan yang normatif. Ya, kami meyakini 1000% bahwa kebijakan dari Presiden Joko Widodo itu semuanya melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Ya, saya rasa apa yang dijelaskan Pak Agus itu sudah cukup jelas di dalam diskusi di TV kala itu. Sekarang tinggal Pak Jokowi saja yang merespon apakah benar ada pertemuan tersebut. Tentu kalau tidak benar ya dijawab saja. Halo Tribuners, jumpa kembali bersama saya Giok Mengwan dalam Tribun News on Focus. Tribuners, mantan Ketua KPK Agus Raharjo mengungkap bahwa dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Joko Widodo untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan KTP elektronik atau EKTP yang menjerat Setia Novanto. Namun Agus tidak menjalankan perintah itu dengan alasan surat perintah dimulainya penyidikan atau sprindik sudah ditandatangani pimpinan KPK 3 minggu sebelum pertemuan tersebut. Sementara di KPK saat itu tidak ada surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Agus merasa kejadian tersebut berimbas pada diubahnya Undang-Undang KPK, di mana salah satunya KPK kini di bawah kekuasaan eksekutif dan bisa menerbitkan SP3. Wakil Ketua KPK 2015-2019, Saud Situmorang mengaku pernah mendapat cerita tersebut dari Agus. Begitupun dengan Wakil Ketua KPK 2015-2019 dan 2019-2024 Alexander Marwata, serta ex-penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel bahkan mengaku mendengar Agus Raharjo sempat ingin mundur dari jabatannya agar pengusutan kasus EKTP tersebut tetap berjalan. Sementara itu, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana mengatakan bahwa tak pernah ada pertemuan seperti yang disebutkan Agus Raharjo. Dan Tribuners, kita akan membahas terkait hal ini dengan peneliti Indonesia Corruption Watch, Kurnia Ramadana. Halo Bang Kurnia, apa kabar? Halo Mbak Geo, kabar baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bang, apa tanggapan Abang nih terkait pengakuan Agus Raharjo bahwa Jokowi marah dan minta kasus EKTP dihentikan? Ya, pengakuan Pak Agus Raharjo itu menjadi paket lengkap prediksi dari masyarakat bahwa selama ini memang Presiden Joko Widodo tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi. Satu sisi, penguatan dari aspek pemberantasan korupsi berupa paket undang-undang KPK yang substansinya melemahkan KPK itu disetujui oleh Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, polemik hari ini terkait dengan Firly Bahuri juga disepakati oleh Pak Jokowi. Ternyata tidak hanya kebijakan dan juga pimpinan KPK bermasalah, namun ada indikasi intervensi terhadap proses hukum, yaitu dalam konteks dugaan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik. Mbak Geok, kalau kita membaca Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada pasal 21 di sana yang menyebutkan setiap orang yang berusaha menghalang-halangi proses hukum, menghambat proses hukum dapat dijatuhi dengan pidana penjara maksimal 12 tahun, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks pertemuan antara mantan Ketua KPK, Pak Agus Raharjo, yang kabarnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo dalam konteks perkara sudah naik pada proses penyidikan. Selain itu, juga jika pengakuan Pak Agus Raharjo itu mengandung kebenaran, maka terjadi abuse of power. Pertama, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo memanggil Pak Agus Raharjo
apalagi membincangkan tentang perkara. Dalam Undang-Undang KPK saat itu, Undang-Undang 30 tahun 2002, KPK adalah lembaga negara independen yang bebas dari pengaruh cabang kekuasaan manapun, khususnya eksekutif, apalagi presiden. Kemudian kalau berkaca pada penuturan Pak Agus Raharjo, ada permintaan untuk menghentikan proses penyidikan. Entah proses penyidikannya yang ingin dihentikan atau status tersangka Setia Novanto yang ingin dicabut oleh Presiden Joko Widodo. Maka tindakan itu lagi-lagi jika benar mengandung potensi tindak pidana dan juga memperlihatkan abuse of power dari seorang presiden. Begitu, Mbak Geo. Baik, Bang Kurnia, banyak orang bertanya nih, kenapa Agus baru mengungkap hal tersebut di saat menjelang pemilu 2024? Bagaimana ICW melihat hal tersebut? Apakah murni pengakuan saja terkait kejadian itu atau ada nuansa politik di baliknya, Bang? Mbak Geo, kalau beberapa hari ke belakang kita melihat lini media sosial dan juga pemberitaan, ada siaran pers dari sebuah partai politik yang justru menyudutkan subjek dari Pak Agus Raharjo. Apa yang Oke. disebut dalam siaran pers itu? Disebut apakah ini ada kaitan dengan pencalekan Pak Agus Raharjo sebagai calon anggota DPD RI. Bagi kami, siaran pers itu justru ingin mengaburkan substansi yang disampaikan oleh Pak Agus Raharjo. Karena tidak ada kaitan pencalekan Pak Agus sebagai calon anggota DPD dengan muatan yang ada di dalam diskusi Pak Agus Raharjo di salah satu televisi. Dan memang itu pengakuan yang kita lihat tidak berbeda dengan realita saat ini. Karena kalau kita susun puzzle-puzzle pelemahan pemberantasan korupsi, ya memang bermuara pada Presiden Jokowi. Memang kalau mengacu pada pernyataan dari koordinator staf sus Presiden, Pak Ari Dwi Payana mengatakan tidak ada jadwal pertemuan antara Pak Jokowi dengan Pak Agus Raharjo. Tapi bagi kami penyampaian dari koordinator staf sus Presiden itu pernyataan yang normatif karena Pak Agus sudah menyampaikan dalam diskusi dengan Pemret Kompas saat itu bahwa pertemuan itu melalui jalur belakang. Kan disebutkan secara spesifik oleh Pak Agus Raharjo dan sangat runtut penjelasan Pak Agus kala itu. Kalau Mbak Geok ingat, saat revisi Undang-Undang KPK, itu juga terlihat sekali. Disampaikan juga oleh Pak Agus dalam diskusi itu, bahwa keinginan bertemu dengan Presiden juga tidak didapatkan oleh pimpinan KPK. Bahkan pimpinan KPK ingin meminta daftar inventarisir masalah revisi Undang-Undang KPK, itu tidak diberikan oleh Menkumham saat itu, Pak Yasona Lauli. Ini tentu peristiwa yang disampaikan oleh Pak Agus ini menimbulkan sakwa sangka di tengah masyarakat. Apakah kinerja KPK yang sangat baik kala itu, memberantas korupsi politik, mengganggu kekuasaan, sehingga kekuasaan harus mengkebiri, menggembosi KPK melalui revisi Undang-Undang KPK, melalui memasukkan Firly Bahuri sebagai pimpinan KPK. Apakah ada teori kausalitasnya? Apakah ada hubungan sebab dan akibat? Apakah ada benang merah di sana? Itu yang saat ini sedang direnungkan dan difikirkan oleh masyarakat. Begitu, Mbak Gil. Baik. Baik, terlepas dari kaitannya dengan pemilu 2024, menurut Abang nih, kenapa Agus baru mengungkapkan hal tersebut saat ini? Apakah mungkin karena kaitannya dengan kasus Ketua KPK nonaktif saat ini, Firly Bahuri, atau bagaimana, Bang? Ya, sudah pasti terkait dengan situasi pemberantasan korupsi saat ini. Pak Agus menyampaikan hal itu beberapa hari atau beberapa minggu setelah Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Dan Firly itu adalah buah dari kebijakan Presiden Joko Widodo, karena beliau juga turut menyetujui yang bersangkutan. Jadi runtut peristiwanya bukan tanpa konteks. Itu yang harus dilihat. Konteksnya bukan jelang Februari. Kalaupun jelang Februari, toh Pak Jokowi bukan sedang mencalonkan sebagai Presiden 2024. Ya. Tapi cerita Pak Agus itu melengkapi sequel dari pelemahan
agenda pemberantasan korupsi, khususnya KPK, setidak-tidaknya 4 tahun terakhir pasca perubahan Undang-Undang KPK setelah Firly menjadi pimpinan KPK. Gitu, Pak Geo. Baik, berarti pernyataan dari Agus ini terkait dengan pelemahan KPK ya. Apakah ada yang bisa dilakukan, Bang, atau didorong dari pernyataan Agus tersebut? Iya, saya rasa itu harus didalami lebih lanjut karena tadi ada konteks melanggar etik karena abuse of power dari presiden dan juga ada potensi obstruction of justice. Lagi-lagi jika pernyataan itu benar. Begitu, Mbak Geo. Baik, lalu bagaimana Bang ICW melihat pengakuan Pak Agus Raharjo ini soal menghentikan kasus EKTP dan revisi Undang-Undang KPK yang terjadi saat itu yang dinilai banyak pihak ini melemahkan KPK? Ya, kami meyakini 1000% bahwa kebijakan dari Presiden Joko Widodo itu semuanya melemahkan agenda pemberantasan korupsi. Dua hal yang saat itu disinggung dalam pernyataan Pak Agus Raharjo adalah revisi Undang-Undang KPK dan pimpinan KPK bermasalah. Dua produk itu dihasilkan dan disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Bahkan kalau mengacu pada tolak ukur yang objektif menggunakan indeks persepsi korupsi, toh IPK kita tahun 2022 itu skornya 34. Sama persis ketika Pak Jokowi baru memimpin Republik ini. Itu mengartikan apa? Pemberantasan korupsi di era Pak Jokowi itu berjalan di tempat. 8 tahun tidak ada kebijakan yang pro terhadap pemberantasan korupsi dihasilkan. Yang mereka kerjakan justru sibuk dengan menggembosi KPK, kemudian sibuk dengan memperingan hukuman koruptor melalui RKUHP, dan sibuk dengan memberikan pengurangan hukuman bagi para koruptor melalui rancangan undang-undang pemasyarakatan. Itu undang-undang yang bisa dihasilkan oleh Pak Jokowi dan sangat bertolak belakang dengan kampanyenya dulu yang berulang kali, ratusan kali menyampaikan ingin memperkuat KPK. Ternyata nol besar, tidak terbukti sama sekali. Demikian, Mbak Geo. Baik, jika tadi Abang sudah menyatakan bahwa ini tidak ada kaitannya dengan pemilu, lalu mengapa Agus mengungkap hal ini di masa-masa jabatan terakhirnya Presiden Jokowi, jika memang pelemahan KPK ini ada kaitannya dengan Presiden Jokowi? Iya, karena tadi ini adalah rangkaian dari sekuel agenda pelemahan pemberantasan korupsi. Apa yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, jangan dilihat pernyataan 2 bulan jelang Pilpres. Tapi yang harus dilihat, pernyataan itu dikeluarkan 1 pekan setelah Ketua KPK ditetapkan sebagai tersangka, agar serialnya terkait begitu. Tapi kalau dikaitkan dengan 14 Februari 2024, ya tentu tidak relevan karena bukan itu saya rasa tujuan Pak Agus mengutarakan di stasiun TV beberapa waktu yang lalu terkait dengan indikasi intervensi Pak Jokowi dalam urusan kasus IKTP. Dan jika pernyataan itu benar, ternyata Pak Jokowi ini bukan hanya cawe-cawe di isu politik, ternyata juga cawe-cawe dalam isu penegakan hukum. Itu yang sangat miris kita lihat. Gitu, Mbak Geo. Baik, lalu bagaimana Bang menurut ICW, apakah perlu Agus menjelaskan hal ini kepada publik agar publik menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi terkait pengakuannya bahwa Jokowi marah minta KPK hentikan kasus EKTP, karena kan seperti yang kita ketahui banyak sekali pihak yang meminta bukti-bukti kepada Pak Agus ini. Iya, saya rasa apa yang dijelaskan Pak Agus itu sudah cukup jelas di dalam diskusi di TV kala itu. Sekarang tinggal Pak Jokowi saja yang merespon apakah benar ada pertemuan tersebut. Tentu kalau tidak benar ya dijawab saja, kan sejauh ini baru dijawab oleh Koordinator Staf Sus Presiden. Begitu, Mbak Geo. Baik, berarti ICW melihat komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi di tanah air akhir-akhir ini mengalami pemerosotan ya, begitu ya Bang ya? Iya, bukan akhir-akhir ini, sejak 8 Baik. tahun terakhir. Gitu, Mbak Geo. Baik, lalu terakhir Bang, dampak dari pernyataan Agus Raharjo ini apa menurut Abang? Apakah akan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pihak tertentu atau bagaimana?
Ya, dari sini masyarakat sebenarnya diberikan asupan edukasi oleh Pak Agus. Edukasi apa? Edukasi terkait dengan buruknya komitmen pemerintah dalam mendukung penegakan hukum pemberantasan korupsi jika pernyataan itu benar. Jadi selama ini indikasi pelemahan itu ternyata juga turut dirasakan oleh seorang mantan ketua KPK dan bahkan sudah dikonfirmasi juga satu oleh Pak Saud Situmorang, kemudian yang kedua oleh Pak Alexander Marwata. Jadi sebenarnya cerita ini bukan cerita baru bagi kalangan internal KPK. Begitu, Baik. Mbak. Oke, baik. Terima kasih Bang Kurnia sudah menyempatkan waktunya untuk Tribun News on Focus dan sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Baik, Tribuners, sekian pembahasan kita kali ini. Saksikan Tribun News on Focus lainnya tentu dengan topik menarik dan dibahas bersama ahli di bidangnya. Saya Giok Mingwan, pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.